Oke, untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan. Yang pertama ada saham Bumi, SMTR, CHEM, BSBK, Pada, dan NIN ya. Sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, oke? Langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bumi. Untuk saham Bumi hari ini naik 2,33% ke level 176 ya. Kira-kira besok apakah masih bisa naik lagi? Dan untuk buat saham Bumi ini hari ini tadi sempat turun ya. Hari ini sempat turun sampai ke level 169 tapi diangkat naik lagi. Berarti untuk saham Bumi ada yang jaga harga di area support ini. Secara teknikal supportnya masih di 168. Kalau kita cek untuk transaksi Bumi hari ini, Bumi hari ini tanggal 12 Desember secara keseluruhan diakumulasi oleh IF. IF-nya masuk 14,5 M, average di 175. Berarti untuk IF floating profit cuma 1 poin aja. Kalau kita perhatikan untuk hari ini sebenarnya nggak ada yang ya cenderung sepi ya untuk transaksi Bumi, masih segini-segini aja untuk valuasi transaksinya. Dan untuk asingnya sendiri hari ini net sell ya, hari ini net sell, cuman untuk BK-nya masih untuk CS ya, kalau CS yang masuk pas di FVG 180-an 180-an itu CS masuk 200-an M dan masih hold sampai saat ini untuk CS-nya. Untuk BK-nya masuk 4,2 M ya. Kalau kita cek coba kita cek aja dari akhir bulan kemarin, CS masuk di FVG-nya di 182 untuk CS, ini CS asing ya, masih hot 207 M. Kalau kita cek dari tanggal 28 ya sebenarnya yang jualan juga cukup banyak ya, DXBK. BK-nya net sell 79 M, cuman hari ini BK masuk 4 M aja ya, tanggal 12 Desember. Kemudian untuk besok untuk saham Bumi, coba kita cek dari tanggal 6 ketika saham Bumi itu konsolidasi di bawah. Kalau kita cek dari tanggal 6 Desember untuk saham Bumi untuk aslinya net buy sih, AK, ZP, BK masuk ya. Kemungkinan untuk besok ya perhatikan saja level ini selama untuk saham Bumi itu nggak breakdown di bawah 168, berarti untuk harganya ada yang jaga. Tapi untuk harga saat ini sih sebenarnya nanggung ya, kalau mau masuk itu ya dekat-dekat area support seperti tadi pas di harga terendahnya kan dekat area 168 itu bisa buat entry. Tapi untuk harga saat ini sih ya besok sih masih ada kemungkinan dibuka hijau ya, mengingat untuk hari ini sih IF masuk 14 M, tapi kalaupun hijau ya sepertinya nggak tinggi-tinggi banget ya untuk naiknya. Cuman ya kita lihat aja besok ya, secara teknikal resisten terdekatnya ya di arah sini setelah histori ya di 187, semoga aja bisa ke arah situ ya. Kemudian untuk besok sih kalau menurut saya masih konsolidasi dulu ya untuk saham Bumi, konsolidasi di area-area sini aja dekat-dekat 176. Oke, itu untuk saham Bumi. Yang penting sih masih nggak breakdown di bawah 168. Selanjutnya kita cek saham SMDR, dan untuk saham SMDR hari ini naik ya, naik 5,24% ke level 2010. Kira-kira apakah besok masih bisa naik lagi atau enggak? Padahal 2 hari terakhir itu pas hari Jumat dan Kamis candlenya strong bearish ya, tapi hari ini walaupun tadi di awal market sempat turun, ditarik naik lagi, apakah besok akan naik atau malah turun? Nah, soalnya kalau kita lihat secara teknikal close-nya hari ini untuk SMDR ini belum bisa breakout di atas level tertingginya hari Jumat ya. Jadi untuk resisten terdekatnya ya di area sini. Untuk besok perhatikan saja level 250. Misal belum bisa breakout di atas itu, ada kemungkinan untuk SMDR koreksi turun ya. Jadi yang misal tadi udah open di harga bawah yang udah floating profit bisa pertimbangan buat ngamanin dulu profitnya, semisal besok SMDR nggak bisa breakout di atas 2050 ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Coba kita cek untuk transaksi SMDR hari ini. Untuk SMDR hari ini tanggal 12 Desember. Secara keseluruhan ya ada sedikit akumulasi sih, ini GR net by 1,3 M tapi belum gede ya. Dan juga untuk
valuasi transaksinya itu masih nggak kecil, masih sepi menurut saya. Market maker utamanya YP-nya netbuy 943 juta, AVG di 1973, berarti floating 1973. Ya di arah sini untuk YP-nya floating profit sih. Mudah-mudahan besok nggak taking profit aja ya, walaupun untuk YP itu cenderung scalpingan di SMDR. Valuasinya 6,3 M dan cuma netbuy 943 juta aja kalau kita cek ketika breakdown dari tanggal 7 Desember. Untuk SMDR ketika turun yang pegang barang paling banyak itu EP, ES, KK, XL, dan yang keluar itu BK, KZ. Ya, jadi untuk asingnya keluar nih BK asing. Dan untuk hari ini gimana untuk asingnya? Hari ini tanggal 12 untuk asingnya masih net sell, nggak ada asing yang masuk sama sekali ya. Hari ini asingnya keluar semua. BK akad jualan. Ya kalau amannya sih untuk besok yang belum punya posisi mending wait and see aja ya. Soalnya untuk SMDR itu juga belum ada yang akumulasi gede-gede banget. Dan juga asingnya malah cenderung jualan. Dan secara teknikal juga ini udah di tengah-tengah nanggung ya. Kalau mau entry bagusnya ya deket-deket 1700-an, deket-deket area situ ya. Kalau untuk hari ini sih nanggung. Kalaupun besok bisa naik ya perhatikan saya level ini kalau bisa breakout di atas 250 ya itu ada kemungkinan naik lagi. Tapi kalau gagal breakout mending kalau yang udah floating profit kalau mau diamankan ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih untuk besok SMDR mungkin hijau bentar ya, habis itu koreksi turun lagi. Mungkin sih seperti itu, kita lihat aja besok. Selanjutnya kita cek saham CHEM, dan untuk CHEM hari ini naik cukup tinggi 26,25% ke level 202. Kira-kira besok apakah masih bisa naik lagi? Soalnya untuk CHEM ini udah ATH ya, bisa dikatakan seperti itu. Soalnya ketika turun, konsolidasi di bawah dari tanggal 2 Desember itu mulai naik. Apakah naiknya itu disertai dengan akumulasi? Coba kita cek untuk CHEM hari ini. CHM hari ini tanggal 12 Desember sebenarnya kalau kita perhatikan ada yang distribusi ya, SH net sell 2,1 M, EP net sell 1,2 M, dan yang masuk itu AZ. Yang jadi market maker utama hari ini di saham CHM, YP, XA, AZ. Nah, market makernya scalping semua, trading. Jadi buat teman-teman yang mau masuk juga di CHM, ya buat trading aja ya, amannya buat coba-coba gitu. Soalnya ini juga saham, ya bisa dikatakan salah satu saham gorengan ya. Kalau kita cek dari sini aja, dari tanggal 2 Desember, coba kita cek dari tanggal 2 Desember untuk CHM, naiknya itu siapa yang akumulasi? Enggak ada sih ya, yang akumulasi banyak itu enggak ada, cuman AZ ini netbuy 2,2 M. AVG-nya pun di 152, berarti floating profit lumayan banyak ya untuk AZ. Dan untuk hari ini sih tadi AZ masih masuk ya. Market maker utamanya YP, XA, mereka berdua net sell. YP. Kemungkinan untuk besok gimana ya untuk CHM? Untuk aset AVG-nya di 196 ya. Perhatikan saya level ini. Misal besok CHM itu masih bertahan di atas 189 ya masih bisa naik lagi ya. Tapi kalau koreksi dan di area sini itu nggak ada yang jaga harga, mungkin yang udah floating profit kalau mau diamankan ya. Takutnya kalau sampai jebol di bawah itu bisa koreksi lebih dalam. Karena untuk CHM ini naiknya ya nggak ada yang akumulasi banyak. Kalau naik sih ya nggak menutup kemungkinan CHM bisa ke level 260-an, 259 ya. Kalau masih naik, kan nggak menutup kemungkinan naik ke area sini ya. Kalau retailnya belum banyak masuk, misalnya seperti itu. Coba kita cek dari tanggal 17 Oktober untuk CHEM. Nah, kalau kita cek dari tanggal 17 Oktober emang AZ ya, kayaknya untuk AZ ini yang selama AZ-nya belum jualan mungkin untuk CHM itu masih bisa naik. Mungkin seperti itu ya, soalnya untuk beberapa retail juga udah mulai keluar ketika harga CHM itu naik ini
NI keluar, XI keluar, XL keluar ya. Mungkin selama retailnya belum masuk dan untuk AZ-nya belum jualan banyak, maksudnya masih net buy, intinya seperti itu. Untuk ada kemungkinan untuk CHM masih naik ya. Dan untuk hari ini retailnya juga belum banyak masuk ya. Menurut saya sih belum banyak. XI masuk 180 M, 180 juta. PD masuk 900-an juta ya. Yang penting asetnya ini belum net sell gitu aja. Mungkin seperti itu ya. Selama asetnya itu masih close dalam posisi net buy, ada kemungkinan untuk CHM masih bisa naik lagi. Jadi untuk besok sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk CHM bisa naik lagi ya. Tapi ya hati-hati. Ini amannya buat scalpingan aja ya untuk CHM ini, walaupun bisa naik sampai ke level sini, tapi kalau retailnya udah banyak masuk ya ada kemungkinan dibanting turun lagi. Itu algoritma saham gorengan. Oke, itu untuk CHEM ya, hati-hati aja, tinggal perhatikan aja level 100 berapa tadi, 90-an ya, support terdekatnya. 190. Semoga aja ada yang jaga harga di area situ. Kalau nggak ada yang jaga harga, yang udah floating profit, ya amannya taking profit aja ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham BSBK. Untuk hari ini saham BSBK cukup fluktuatif, cukup volatile ya. Untuk harganya tadi sempat naik sampai ke level 292, tapi dibanting turun lagi ya. Wah, walaupun opennya di harga ARB ditarik naik, close di harga 232. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksi hari ini di BSBK? BSBK hari ini tanggal 12 Desember secara keseluruhan ada YP Pijina masuk lagi ya. Kemungkinan PJ ini yang hari ini bikin rame di BSBK ya, PJ comeback ya. Biji balik lagi untuk ZP-nya net sell, si ZP net sell 2M aja. Kalau kita perhatikan sebenarnya hari ini yang bikin fluktuatif, yang bikin volatile itu biji dan ZP lagi ya. Dua pasangan ini lagi yang garap saham BSBK. Untuk biji posisi saat ini floating loss karena AVG-nya di 252, ikhlas di 232 ya. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk BSBK besok bisa naik lagi ya, karena untuk hari ini market maker-nya PG masih net buy dan YP juga masih nyangkut ya. Hari ini YP nyangkut 21,8 M di 255. Ya cuman untuk BSBK ini untuk YP kayaknya dia kalah kuat ya di sini sama PG dan ZP. Ya tergantung dua broker ini aja. Hari ini sih turunnya itu disertai ada yang akumulasi ini si SYP dan PG, dan yang keluar hari ini HD, PD, LS. Kalau menurut saya sih untuk besok untuk saham BSBK mungkin harganya akan volatile ya. Mungkin harganya akan seperti hari ini atau seperti pas tanggal 7 Desember, 6 Desember untuk harganya itu ya kayak gini, habis naik nanti diturunin lagi, habis itu mungkin dinaikin lagi ya, karena untuk hari ini itu nggak close di harga ARB ya, ada kemungkinan untuk besok juga nggak open di harga ARB. Oke, itu untuk saham BSBK ada kemungkinan sih dinaikin dulu ya, mengingat untuk yang pertama PJ-nya nyangkut, kemudian untuk YP-nya juga nyangkut. Oke, itu untuk saham BSBK, dan buat teman-teman yang mau masuk ya hati-hati aja ya, soalnya ini pergerakannya cukup cepat untuk bandar-bandarnya. Jadi yang udah floating profit ya amannya sih langsung diamankan aja ya, buat nyopet-nyopet gitu aja untuk saham BSBK. Coba kita cek untuk warannya hari ini. Untuk warannya hari ini masih di sini-sini aja. Jadi untuk warannya itu masih sepi. Kalau warannya sepi ya harganya akan di situ-situ aja. Kalau kita cek untuk hari ini warannya juga ini kan masih sepi, malah cenderung di distribusi SAAZ ya. Masih sepi, yang paling gede aja transaksinya SA cuma 228 juta aja. Jadi kemungkinan untuk BSBK warannya ya masih di sini-sini aja. Oke, itu untuk saham BSBK dan BSBK waran. Nah, selanjutnya kita cek saham Pada, dan untuk saham Pada udah 3 hari ini turun terus ya. Apakah masih bisa naik lagi?
untuk saham Pada ini market cap-nya nggak terlalu gede, jadi kalau mau masuk, kalau retail, kalau mau AVG ya lihat-lihat ya, kira-kira market cap-nya berapa, AVG-nya mau berapa banyak. Coba kita cek untuk pada hari ini tanggal 12. Yang masuk ada BQ XL ya. Yang masuk BQ ini paling gede 2,8 M dan yang jualan AO net sell 3,4 M. Kalau kita cek dari awal IPO ini aja lah. Dan sedikit didistribusi ya. Market maker utamanya dari awal IPO YP MG, YP-nya net base 1,9 M, FVGT 119 nyangkut, berarti untuk YP MG-nya net sell 3,8 M, dan yang nyangkut itu sebagian retail juga masih banyak sih yang nyangkut. XL nyangkut, NI nyangkut, PD nyangkut, XIO juga nyangkut, yang keluar MG, IN, HD, SA. Ya sabar aja sih buat yang nyangkut di saham Pada, ya ada yang nampung itu si BQ. Yang penting jangan average down dulu aja ya, saran saya. Cuman ya disclaimer, takutnya kalau retail average down di bawah, mengingat ini market cap-nya nggak gede-gede banget, nanti susah naik. Oke, itu untuk saham Pada. Apakah masih ada kemungkinan naik? Ya masih ya, kalau lihat transaksinya sebenarnya distribusinya itu nggak gede banget ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng, MG paling gede net sell 3,8 M. Oke, itu untuk saham Pada. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau untuk besok, untuk saham Pada ini, market makernya AO-nya net sell 3,4 M. AO-nya net sell. AVG jualannya di 100. Ya mungkin harganya masih di bawah dulu ya, belum naik. Mungkin sih seperti itu. Jadi ya sabar aja untuk saham Pada. Kemungkinan besok sih harganya masih ya di dekat-dekat sini aja. Malah kemungkinan sih harganya ya masih di area ya masih belum naik tinggi ya. Kalau melihat transaksi hari ini juga belum ada yang masuk banyak, malah market makernya ini net sell 3,4. Kalau secara keseluruhan juga didistribusi sebenarnya untuk pada hari ini ya. Jadi untuk besok hati-hati aja, nggak menutup kemungkinan sih masih bisa jadi masih turun lagi untuk saham Pada. Kita lihat aja besok. Yang masih mau hold saran saya jangan FVG dulu ya. Ini soalnya saham gorengan. Kalau saham gorengan di AVG itu malah biasanya nggak naik. Biasanya sih seperti itu. Selanjutnya kita cek saham NIN, dan untuk saham NIN udah turun cukup dalam walaupun hari ini tadi sempat naik ya. Tapi close di harga pembukaannya minus 8,5% ke level 43. Apakah masih bisa naik lagi untuk besok? Kalau kita cek untuk NIN ini juga saham akselerasi. Jadi kalau mau masuk di saham-saham kayak gini ya jangan pakai yang duit gede-gede. Hari ini yang market maker utamanya HP-nya net sell 25 juta. AVG jualannya di 44 ya. Kalau kita cek dari awal IPO untuk NIN yang nampung siapa? Yang nampung ya broker-broker retail ya, masihan yang nyangkut di atas. PD nyangkut di AVG di 71, kemudian XI 70, CC 69, XL 69. Ya kemungkinan masih agak berat ya buat naik, mungkin agak berat untuk saham ini. Jadi ya sabar aja yang masih mau hold. Tapi kalau mau cepat naik sih ya cut loss aja sebagian ya, kalau nggak mau semuanya, atau kalau terjadi technical rebound kayak tadi itu pas naik ya itu cut aja sebagian ya, mungkin seperti itu. Tapi ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk kemungkinan besok eh, kalau untuk naik biasanya sih nunggu yang nyangkut keluar dulu ya. Kalau yang nyangkut masih mau hot sepertinya agak berat. Mungkin kalau nggak turun harganya masih di bawah sini sini aja ya. Konsolidasi mungkin sih seperti itu untuk saham NIN. Jadi gimana ya?
Ya selama yang nyangkut itu masih hold di atas ya, masih hold up, ya agak berat buat naik. Biasanya sih seperti itu. Jadi buat cepet naik ya biasa mending cut sebagian ya. Keluar aja sebagian kalau nggak mau semuanya. Kalau untuk hari ini, kalau kita perhatikan juga lebih banyak yang jualan. Market maker utamanya juga net sell, jadi ada kemungkinan untuk saham ini besok cenderung kalau nggak turun malah harganya paling konsolidasi dulu. Oke, itu untuk saham ini dan mungkin ini aja dulu ya. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.